Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pantas dan patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini, detik ini, waktu ini kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita tahu bahwa pada saat ini Allah sedang menguji kita. Allah memberikan ujian kepada kita berupa taun atau wabah COVID-19, dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita pantas bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengan wasilah syukur kita itu Allah akan menambah nikmatnya kepada kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, wabil khusus keluarga besar Universitas Islam Indonesia. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua sivitas akademika, sivitas yang ada di dalamnya dapat menjalankan amanah, mengemban amanah hidup ini dengan penuh rasa syukur dan penuh semangat, sehingga Allah akan berkenan memberikan nikmat yang lebih kepada kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia, tentu kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang terbaik, kita punya kewajiban bahwa sebagai seorang muslim kita paling tidak punya kewajiban terhadap agama kita. Kita harus menjaga agama kita, karena kita sesungguhnya paling tidak punya 4 kewajiban. Pertama, terhadap Islam yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan bimbingan kepada manusia. Pertama yang perlu kita lakukan adalah beriman atau mengimaninya. Kita harus percaya bahwa Islam adalah sebuah pilihan terbaik, merupakan ad-din yang menjadikan kita, yang menjadikan manusia akan selamat bukan hanya di dunia, tetapi insya Allah akan sampai akhirat nanti. Dengan Islam maka manusia akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kewajiban kita yang pertama terhadap Islam adalah mengimani, meyakini bahwa tidak ada agama yang paling benar, tidak ada agama yang paling lurus kecuali agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19 itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, sehingga siapapun kalau ingin selamat harus meyakini bahwa tidak ada agama yang paling pantas untuk kita pilih, menjadi rujukan kita, menjadi pedoman kita dalam hidup dan kehidupan ini, kecuali agama Islam. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita. Surat Ali Imran ayat ke-85 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka
sesungguhnya amal-amal mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhirat mereka akan termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian tegas, jika kita memang peduli terhadap Islam, berpihak kepada Islam, yang pertama kita harus yakin bahwa Islam adalah agama yang benar, agama satu-satunya. Kita tidak perlu khawatir kalau ada yang mengatakan tidak boleh kita mengklaim agama yang paling benar adalah Islam. Itu adalah statement yang keliru. Bagi kita sebagai seorang muslim, tidak ada cara lain, tidak ada pedoman lain, tidak ada keyakinan lain, kecuali memang harus meyakini agama Islam adalah yang terbenar. Hadirin rahimakumullah, kewajiban kita yang kedua terhadap Islam adalah mempelajarinya. Kita tidak boleh cukup hanya meyakini, tetapi kita harus mempelajari apa sesungguhnya Islam itu, apa isi ajaran Islam itu. Maka kita harus belajar, harus mengkaji dengan baik isi dari ajaran Islam itu, mempelajarinya, baik itu dari referensi-referensi yang masyhur atau juga dari kitab-kitab, terutama adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang lebih penting lagi adalah belajar pada orang-orang yang memang ahli, yang mengetahui betul tentang Islam. Karena sekarang banyak orang yang mencoba mempelajari Islam, tetapi sesungguhnya untuk menjerumuskan orang Islam atau membelokkan Islam dari kebenarannya. Munculnya paham-paham liberalisme, pluralisme, sekularisme adalah hal yang nyata di hadapan kita, yang kita perlu bentengi, karena di dalamnya mencoba mengkaburkan Islam dari kebenaran yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya Islam adalah agama yang benar, maka kita harus mempelajari dengan benar dari sumber-sumber yang benar, karena tidak semua sumber itu bisa dipercaya. Maka kewajiban kita adalah mempelajari dari sumber-sumber yang benar, dan yang dijamin benar adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan, kewajiban kita terhadap Islam adalah mengamalkannya. Belum dikatakan seseorang beriman kalau belum mengamalkan. Nah, oleh karena itu, kewajiban kita terhadap Islam adalah mengamalkannya. Oleh karena itu, apa yang menjadi ajaran Islam maka harus diamalkan oleh orang yang mengaku sebagai muslim. Tidaklah dikatakan sebagai muslim kalau belum mengajarkan, belum mengamalkan ajaran Islam. Oleh karena itu, ini sangat tegas, dan yang terakhir yang perlu kita lakukan setelah kita mengamalkannya, bukan berarti sudah selesai. Satu kewajiban lagi kita terhadap Islam adalah mendakwahkannya, supaya Islam tetap jaya, supaya Islam tetap berkembang terus, supaya Islam akan tetap ada sampai akhir zaman. Begitu Islam masih ada, insya Allah keselamatan akan selalu mengajarkan kepada kita dan membimbing kita. Tetapi begitu Islam sudah ditinggalkan, maka kehancuranlah yang akan terjadi dan akan kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, menguatkan hati kita untuk meyakini ajaran Islam, mempelajarinya, mengamalkannya, dan yang terakhir mendakwahkannya kepada siapapun, terutama adalah kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada kita, ibda bin nafsi, mulailah dari diri kalian sendiri, baru kita berdakwah kepada orang lain. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.